Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurita Rahmawati dengan NIM 25150242448. Di sini saya akan mempresentasikan bab 1 mata kuliah Sosiologi Hukum dari sumber buku Sosiologi Hukum oleh Dr. Fitriatus Solihah, Sarjana Hukum Magister Hukum. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan mempresentasikan bab 1 mengenai definisi, pengertian, dan karakteristik sosiologi hukum, di mana memiliki beberapa subbab. Yang pertama yaitu pengertian sosiologi hukum, ruang lingkup, metode, kajian, objek dan fungsi, serta pengaruh dari sejarah hukum dan filsafat hukum. A. Pengertian sosiologi hukum. Dari sudut sejarah, sosiologi hukum untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh seorang Itali yang bernama Ancelotti pada tahun 1882. Sosiologi hukum pada hakikatnya lahir dari hasil pemikiran para ahli. Ilmu ini diarahkan untuk menjelaskan hukum positif yang berlaku di mana isi dan bentuknya berubah-ubah dari waktu dan tempat dengan bantuan faktor kemasyarakatan. Menurut C.J.R. Skill, salah satu tugas sosial hukum adalah mengungkapkan sebab atau latar belakang timbulnya ketimpangan antara tata tertib masyarakat. Sedangkan menurut Roni Hanifidyo Sumitro, ilmu hukum dapat dibedakan ke dalam dua cabang spesialisasi, yaitu studi tentang law in books and studi tentang law in action. Law in books yaitu merujuk pada hukum yang tertulis dalam undang-undang, peraturan, dan dokumen resmi lainnya yang mencakup semua norma hukum yang telah ditetapkan dan diakui oleh sistem hukum suatu negara. Law in action mengacu pada bagaimana hukum diterapkan dan diimplementasikan dalam praktek sehari-hari. Ini mencakup keputusan pengadilan, kemudian tindakan penegakan hukum, dan bagaimana masyarakat berinteraksi dengan hukum. Studi tentang law in books and law in action tidak berbeda jauh dengan pemikiran Sujono Sukanto yang menyebutkan ruang lingkup ilmu hukum yang mencakup yang pertama yaitu Normwissenschaften atau Solenwissenschaften, yaitu ilmu yang mempelajari hukum sebagai norma atau kaidah yang terdiri dari ilmu tentang pengertian hukum dan ilmu tentang kaidah hukum. Yang kedua yaitu Tatsache-Wissenschaften atau Wissenschaften, yakni ilmu hukum yang mempelajari hukum sebagai gejala sosial yang terdiri dari sosiologi hukum, kemudian psikologi hukum, sejarah hukum, dan juga perbandingan hukum. Adapun beberapa pendapat para sarjana terkait dengan pengertian atau definisi sosiologi hukum. Yang pertama yaitu Surjono Sukanto, yaitu ia menyebutkan sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisa atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala lainnya. Yang kedua yaitu Sajipto Raharjo. Sosiologi hukum atau sociology of law adalah pengetahuan hukum terhadap pola pikir masyarakat dalam konteks sosial. Yang ketiga yaitu R.O.J. Salman. Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis. Keempat yaitu Hartz HLA. Hartz tidak merupakan definisi tentang sosiologi hukum, melainkan mengungkapkan bagaimana suatu konsep tentang hukum mengandung unsur-unsur kekuasaan yang terpusatkan kepada kewajiban tertentu di dalam gejala hukum yang tampak dari kehidupan bermasyarakat. Menurut Hartz, inti dari suatu sistem hukum terletak pada kesatuan antara aturan utama dan aturan tambahan. Aturan utama itu merupakan ketentuan informal tentang kewajiban-kewajiban warga masyarakat yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pergaulan hidup. Sedangkan aturan tambahan terdiri dari rules of recognition, yaitu aturan yang menjelaskan aturan utama yang diperlukan. Yang kedua yaitu rules of change, yaitu aturan yang mensahkan adanya aturan utama yang baru. Yang ketiga yaitu rules of execution, yaitu aturan yang memberikan hak-hak kepada orang perorangan
untuk menentukan sanksi hukum dari suatu peristiwa tertentu apabila suatu aturan utama dilanggar oleh warga masyarakat. Ruang lingkup, metode, kajian, objek, dan fungsi sosiologi hukum. Sosiologi hukum mempunyai objek kajian fenomena hukum sebagaimana telah dituliskan oleh Curzon bahwa Roscoe Pound menunjukkan studi sosiologi hukum sebagai studi yang didasarkan pada konsep hukum sebagai alat pengendalian sosial. Sementara Lyot memandang sosiologi hukum sebagai suatu ilmu deskriptif yang memanfaatkan sistem teknis-teknis empiris. Sosiologi hukum merupakan cabang khusus sosiologi yang menggunakan metode kajian yang lazim dikembangkan dalam ilmu-ilmu sosiologi. Sementara yang menjadi objek sosiologi hukum adalah pertama, sosiologi hukum mengkaji hukum dalam wujudnya yaitu atau government social control. Dalam hal ini, sosiologi mengkaji seperangkat kaidah khusus yang berlaku serta dibutuhkan guna menegakkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, yaitu sosiologi hukum mengkaji suatu proses yang berusaha untuk membentuk warga masyarakat sebagai makhluk sosial. Sosiologi hukum menyadari eksistensinya sebagai kaidah sosial yang ada dalam masyarakat. Dalam kajian ilmu hukum, paling tidak ada 3 faktor yang menjadi parameter sebuah produk hukum dapat berfungsi dengan baik, yakni A. Berfungsi sebagai filosofis. Setiap masyarakat selalu mempunyai reside, yakni apa yang masyarakat harapkan dari hukum atau cita hukum yang tumbuh dalam sistem nilai masyarakat tentang baik dan buruknya pandang mereka tentang individual dan kemasyarakatan dan lainnya, sebagaimana termasuk pandangan tentang dunia gaib. Semua itu bersifat filosofis, artinya mencakup pandangan mengenai inti atau hakikat sesuatu. Hukum diharapkan dapat mencerminkan sistem nilai baik sebagai sarana mewujudkan dalam tingkah laku masyarakat. Menurut Rudolf Stamler, cita hukum adalah konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum-hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, proses terwujudnya nilai-nilai yang terkandung dalam cita hukum ke dalam norma hukum tergantung pada tingkat kesadaran dan penghayatan akan nilai-nilai tersebut oleh para pembentuk hukum. Tiadanya kesadaran, nilai-nilai tersebut dapat menjadi kesenjangan antara cita hukum dan norma hukum yang dibuat. Yang kedua yaitu berfungsi secara sosiologis, yaitu maksudnya jika para warga masyarakat mematuhi hukum di mana hukum itu diberlakukan, keberlakuan empiris dapat dilihat melalui sarana penelitian empiris tentang perilaku warga masyarakat. Dengan dasar sosiologis, sebuah produk hukum yang dibuat dan diterima oleh masyarakat secara wajar, bahkan spontan. Sujono Sukanto dan Purnadi Purbacakaraka menambahkan ada 2 landasan teoris, yaitu yang pertama teori kekuasaan, yaitu berlaku karena paksaan penguasa. Yang kedua yaitu teori pengakuan. Kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku. Friedman juga menyebutkan bahwa paling tidak ada 3 komponen yang cukup dominan yang mempengaruhi proses penegakan hukum, yakni yang pertama yaitu komponen struktural. Komponen ini adalah bagian yang tetap bertahan, bagaimana yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Di Indonesia misalnya, jika kita bicara tentang struktur sistem hukum di Indonesia, maka termasuk dalamnya struktur institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Dalam penjelasan lain, komponen struktural sebenarnya merupakan komponen yang memiliki kewenangan untuk melahirkan sebuah produk hukum seperti DPR sebagai lembaga legislatif. Yang kedua adalah komponen substansi hukum, yaitu di sini dimaksudkan sebagai aturan, norma, pola perilaku nyata manusia yang berada pada sistem tersebut, mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Kualitas komponen substansi sangat dipengaruhi oleh kualitas komponen struktural. Apabila komponen strukturalnya bagus, maka komponen substansinya juga pasti bagus.
Komponen struktural yang bagus dalam hal ini bisa penulis maksudkan siapapun orang-orang yang berada dalam struktural sistem di mana memiliki kewenangan melahirkan sebuah produk hukum, haruslah mereka yang memiliki integritas dan kapabilitas, atau katakanlah mereka yang profesional dan bermoral. Yang ketiga adalah komponen kultural atau budaya hukum, yaitu sikap manusia dan sistem hukum, kepercayaan, nilai pemikiran, serta harapannya. Dengan kata lain, kultur hukum adalah suasana pikiran sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, dan disalahgunakan. Secara singkat, cara lain untuk menggambarkan ketiga komponen atau unsur dalam sistem hukum ini adalah antara lain, yang pertama, struktur diibaratkan sebagai mesin. Yang kedua, substansi adalah apa yang dikerjakan dan apa yang dihasilkan oleh mesin tersebut. Yang ketiga, kultur atau budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan atau mematikan mesin tersebut, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Baik tidaknya budaya hukum dalam masyarakat sangat ditentukan oleh kesadaran hukum dalam bermasyarakat. Berfungsi sebagai yuridis. Keberfungsian yuridis atau normatif itu, kaidah itu merupakan bagian dari suatu kaidah hukum tertentu yang di dalam kaidah hukum serta saling menunjuk pada suatu terhadap lain. Sistem kaidah hukum yang demikian itu terdiri atas suatu keseluruhan, hierarki, atau hukum khusus yang bertumpu pada kaidah hukum umum. Keberfungsian yuridis ini diperinci dengan syarat-syarat. Yang pertama yaitu keharusan adanya kewenangan dari pembuat hukum, serta produk harus dibuat oleh badan dan pejabat yang berwenang. Jika tidak, maka yang terjadi adalah batal demi hukum, dianggap tidak pernah ada, dan segala akibatnya batal secara hukum. Misalnya, peraturan perundang-undangan formal di Indonesia harus dibuat secara bersama-sama antara Presiden dengan DPR. Jika tidak, maka undang-undang tersebut batal. Keduanya keharusan sesuai dengan bentuk jenis hukum dengan materi yang diatur. Dalam kaitan dengan dasar keberfungsian yuridis, dari peraturan perundang-undangan dan beberapa pendapat, Hans Kelsen berpendapat bahwa setiap kaidah hukum harus berdasarkan kaidah hukum yang lebih tinggi tingkatannya. Kemudian, Logeman berpendapat bahwa kaidah hukum itu mengikat jika menunjukkan hubungan keharusan atau antara satu kondisi dengan akibatnya. C. Pengaruh dari sejarah hukum dan filsafat hukum. Filsafat hukum dan ilmu hukum adalah dua hal besar yang mempengaruhi sosiologi hukum. Akan tetapi, hukum alamlah yang merupakan basis intelektual dari sosiologi hukum. Seorang tokoh yang terkemuka dari masyarakat sejarah yaitu Charles von Savigny berpendapat bahwa hukum merupakan perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat. Ia berpendapat bahwa semua hukum berasal dari adat istiadat dan kepercayaan, bukan dari pembentuk undang-undang. Beberapa prinsip yang mencerminkan keterkaitan antara hukum dan basis sosial adalah antara lain, hukum itu tidak dibuat, melainkan ditemukan. Pertumbuhan hukum itu pada hakikatnya merupakan proses yang tidak disadari dan organik. Hukum tidak dapat dilihat sebagai suatu instansi yang berdiri sendiri, melainkan semata-mata suatu proses dan perilaku masyarakat sendiri. Hanya kitalah yang melihat hukum itu sebagai suatu institusi yang terpisah dengan semua atribut dan konsep otonominya. Hukum itu tumbuh dari hubungan-hubungan hukum yang sederhana pada masyarakat primitif sampai menjadi hukum yang besar dan kompleks dalam peradaban modern. Kendati demikian, perundang-undangan dan para ahli hukum hanya merumuskan hukum secara teknis dan tetap merupakan alat dari kesadaran masyarakat. Kemudian, hukum tidak mempunyai keberlakuan dan penerapan yang universal. Setiap bangsa memiliki habitat hukumnya, seperti mereka memiliki bahasa adatnya. Filsafat hukum yang memiliki fahamnya sendiri bagi kelahiran sosiologi hukum. Pemikiran filsafat selalu berusaha untuk menembus hal-hal yang dekat dan secara terus-menerus mencari jawaban terhadap pertanyaan yang tuntas. Theo Huygheberts menjelaskan bahwa filsafat adalah
kegiatan intelektual yang metodis dan sistematis. Yakini secara refleksi menangkap makna yang hakiki dari semua fakta yang ada. Objektif filsafat bersifat universal, mencakup segala yang dialami manusia. Berpikir secara filsafat adalah mencari arti yang sebenarnya tentang segala hal yang melalui cakrawala pandangan yang paling luas. Pengalaman dan pengertian tentang suatu hal dalam cakrawala yang universal, pengolahan pikiran secara metodis dan sistematif. Namun menurut Sumoryono berpendapat mempunyai tugas meneliti dan menemukan semua fakta yang konkret sampai kepada dasarnya yang mendalam berkaitan dengan kaidah hukum normatif yang merupakan ketentuan atau pedoman tentang apa yang seharusnya dilakukan. Pada hakikatnya, kaidah hukum merupakan perumusan pendapat atau pandangan tingkah laku. Sebagai pedoman kaidah hukum bersifat umum dan pasif. Das Solem merupakan suatu kenyataan normatif dan bukan menyatakan sesuatu yang terjadi secara nyata, melainkan apa yang seharusnya terjadi. Sebaliknya, kaidah yuridis empiris adalah kaidah hukum yang berisi kenyataan alamiah atau peristiwa konkret yang biasa disebut das. Persoalan-persoalan pokok filsafat mempunyai ciri khas, yaitu dalam pemecahan masalah selalu memunculkan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya ketika seseorang dapat menemukan perbedaan antara benar dan salah, maka akan muncul lagi pertanyaan mengapa dan atas dasar apa perbedaan tersebut dilakukan. Mengapa harus ada pembedaan, dan demikian pembahasan filosofis ini mencakup penelitian atau penyidikan ruang lingkup sedemikian luas dan komprehensif. Oleh karena itu, filsafat hukum itu mendahului sosiologi hukum apabila ia mempertanyakan kebebasan atau pembuka jalan hukum. Oleh karena itu, secara tuntas seperti lazimnya watak filsafat menggugat suatu hukum perundang-undangan. Roscoe Pons berpendapat bahwa hukum merupakan suatu proses yang mendapatkan bentuknya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan keputusan hakim atau pengadilan. Ia mengedepankan idenya tentang hukum sebagai sarana untuk mengarahkan dan membina masyarakat. Untuk memenuhi fungsinya tersebut, sorotan yang terlalu besar pada aspek statis dari hukum harus ditinggalkan. Selain itu, ia juga berpendapat bahwa hukum bukanlah penerapan murni dari peraturan perundang-undangan, berpengaruh pula dengan kepentingan sosial hidup dalam masyarakat. Secara fungsi dan sosial hukum adalah menguji apakah dasar benar peraturan perundang-undangan yang dibuat dan berfungsi dalam masyarakat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.